Ada 3 masalah besar di Eropa saat ini di dalam melihat perang di Ukraina. Memahami ketiga masalah tersebut akan membuka mata kita akan perang ini bisa meluas secara militer atau perang ini akan membuat dunia menjadi masuk dalam Great Depression atau hanya terhenti menjadi New Colder War jilid 2. Diawali dengan melihat Indonesia. Indonesia memang jauh dari tempat perang Ukraina. Indonesia kalau membaca komen berita nasional, tidak ada satupun yang membahas geopolitik Indonesia terhadap dunia. Seakan perang Ukraina-Rusia hanya perang di timur Eropa dengan 2 tokoh, Zelensky di sisi barat dipuja sebagai pahlawan dan pemuja timur yang kebanyakan negara yang diinvasi Amerika dan diinvasi Eropa Barat memuja Putin sebagai superhero melawan ekspansi Thanos untuk mencaplok Ukraina dengan soft power, yaitu join NATO. Rusia melawan NATO. Di Indonesia hanya kecil saja berita perang Ukraina, di mana di sana padahal ada 2 negara besar, Amerika di sisi NATO dan Uni Eropa, dan ada Tiongkok yang mendukung Rusia. Kemudian ada pecahan kecil lagi negara-negara yang tidak memberikan sanksi kepada Rusia masih berdagang dengan Rusia, termasuk India membeli minyak Rusia. Misalnya, yang kalau membesar perang di Ukraina kemungkinan ambil posisi masing-masing menjadi jelas sekarang. Ujung-ujungnya adalah hegemoni Amerika dan sekutu sedang ditantang oleh Rusia di belakangnya bersama Tiongkok. Sangat penting Indonesia untuk terus bersiaga, menyiapkan cadangan pangan, dan pastinya mengambil kesempatan untuk memanfaatkan perang ini untuk menjadikan Indonesia global player. Namun, dengan GDP dalam 7 tahun hanya naik 11% dari 3.750 ke 4.100 hingga tahun 2021, juga dengan inflasi dalam 7 tahun naik 14% hingga tahun 2021, maka tidak mungkin Indonesia menjadi global power walau ditambah 10 tahun lagi cara bernegaranya. Buktinya 7 tahun ini growth-nya -3. Perlu tindakan dan pikiran baru. Bener deh, ini semua harus kita sadari apa yang harus negara lakukan ke depannya segera. Sayangnya berita nasional isinya hanya politik, lalu masalah kehidupan artis dan gaya hidup glamor, pamer harta. Politik dari ingin nambah jabatan 3 tahun, ditambah lagi partai ingin gantian berkuasa bagi mereka yang sudah punya calon pengganti incumbent sekarang. Lalu drama minyak goreng yang sulapan, ada lalu hilang. Harga naik, ada lagi minyak gorengnya. Kita berikan keplok-keplok untuk hal ini, terutama semua partai politik yang pada saat ketiadaan minyak goreng, partai politik bisa bagi-bagi minyak goreng. Itu sulapan mereka. Kemudian masalah kearifan lokal di Mandalika versus teknologi BRIN rekayasa cuaca menghiasi media pamer prestasi. Kemudian label halal yang bagi banyak orang terheran-heran, di mana dalam ajaran agama mengatakan semua hal yang ada di dunia adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Harusnya lembaga label ini melabel yang haram saja. Malah semua harus ada label halal. Iki opo sih uteke cuan. Wis kita ke Eropa wae. Pertama, kita harus memahami solidaritas Eropa bukan hal yang bisa kita garansi. Banyak retorika politik bukan hanya di Indonesia loh, tapi di Eropa sangat kental dengan narasi politik, lain di hati, lain di bibir, lain di tindakan. Itu ciri politik. Namun, yang penting adalah bagaimana Anda walk the talk, mengerjakan apa yang Anda katakan. Untuk hal ini, Eropa terbagi-bagi. Negara Eropa Barat seperti Perancis, Italia, Belanda, dan Jerman misalnya, mereka negara kaya, negara berpengaruh, dan mereka mengendalikan kekuatan Uni Eropa di pusat kekuatan Uni Eropa di Brussel, Belgia. Di sisi lain, negara Eropa Timur seperti Polandia, negara-negara Baltik, secara ekonomi mereka masuk negara menengah dan mereka anggota baru di Uni Eropa. Peran mereka lebih ke peran pasar produk barat dan pendukung di Uni Eropa di Brussel. Dan apa peran mereka di konflik Ukraina? Pihak Eropa Barat hanya modalnya narasi politik biar dilihat publik dan dunia mereka mendukung Ukraina atas nama kemanusiaan. Namun, sampai sebulan invasi Rusia ke Ukraina, Eropa Barat masih membeli minyak Rusia dan membeli gas Rusia dan masih bicara dengan Putin layaknya teman ketika mereka menelpon Putin. Sementara di sisi negara Eropa Timur, di dalam konflik Ukraina mereka sangat aktif. Polandia hingga saat ini menerima lebih dari 2 juta pengungsi. Slovakia memberikan roket misil misalnya. Jadi hanya Eropa Timur yang walking the talk. Dalam keanggotaan Uni Eropa, negara-negara Eropa Timur mendukung Ukraina masuk Uni Eropa. Negara Barat masih mempertimbangkan setengah hati mendukungnya. Di sini Rusia tahu dan mengambil peluang yang pasti bahwa Eropa Barat akan flat-footed, kakinya akan diam di tempat, tidak akan serang Rusia balik. Kita pertajam lagi infonya. Ada 3 hal yang menjadi masalah di Eropa saat ini kalau kita mau melihatnya. Geografi, sejarah, dan ekonomi. Eropa Timur itu jaraknya terdekat dengan Ukraina dan Rusia, di mana perang memberikan pengaruh langsung buat negara-negara Eropa Timur. Banyaknya pengungsi ke negara mereka, dan mereka paling berisiko tinggi bisa meluasnya perang ke negara mereka. Sementara negara Barat, jarak mereka jauh
jauh dari radar Rusia. Mereka lebih terisolasi. Negara Eropa Timur itu hanya buffer country Eropa Barat. Itulah jahatnya Eropa Barat. Otaknya jahat dan tindakannya tegaan. Pastinya akan sedikit pengungsi sampai Eropa Barat. Sedikit senjata akan ditembakkan mencapai Eropa Barat. Risiko mereka kecil terkena imbas perang fisik ini. Yang kedua masalah di Eropa adalah sejarah. Negara Eropa Barat seperti Perancis, Portugis, Belanda, Jerman adalah negara penjajah. Negara pengkoloni di abad pertengahan hingga abad ke-20 ke negara lemah di Asia, Afrika, Amerika Latin. Mereka itu biasanya menginvasi, bukan negara yang diinvasi. Negara Eropa Timur punya sejarah berbeda. Mereka diserang oleh Nazi. Sebagian dari mereka adalah bagian dari Uni Soviet yang bisa dikatakan dikendalikan dan dijajahlah dalam bentuk lain oleh Uni Soviet. Jadi secara hati, negara dan warga Eropa Timur lebih memahami apa yang terjadi pada warga Ukraina saat ini. Karena itu mereka memberikan tangan membantu, memberikan rumah dan tanah mereka ke warga Ukraina. Alasan ketiga adalah masalah ekonomi. Dapat dipastikan Eropa Barat mengutamakan keuntungan uang daripada prinsipal atas nama kemanusiaan negara lain. Negara mereka aja dulu. Eropa Barat masih membeli gas Rusia, masih mengambil produk Rusia dan masih menarget pasar Rusia. Macron Perancis misalnya atau Olaf Scholz-nya Jerman. Eropa Barat aslinya tetap ingin mereka bisa membuli negara Eropa Timur gandengan tangan dengan Rusia dan Tiongkok atas nama keuntungan ekonomi negara mereka. Eropa Barat saat ini tidak dalam ancaman militer langsung Rusia. Rusia hanya ingin Ukraina. Karena itu Eropa Barat tetap ingin kueh masa depan bersama Rusia dan Tiongkok juga atas pasar Eropa Timur tersebut. Sementara Eropa Timur seperti Lituania berani menentang Tiongkok baru-baru ini yang menganggap Tiongkok main dua kaki di konflik Ukraina dan Dracula ekonomi di mana semua negara Baltik mendukung pernyataan Lituania tersebut. Lalu ternyata pernyataan negara Baltik tidak didukung oleh Eropa Barat yang tidak mau konflik dengan Tiongkok dan tetap mau dagang walaupun ideologi berbeda dengan Tiongkok. Sesungguhnya Uni Eropa itu ada 27 negara di dalam mengambil sikap semuanya harus setuju. Ternyata dalam kasus perang Ukraina tidak ada kekompakan sama sekali. Tidak ada pernyataan bersama, yang ada tindakan masing-masing untuk kepentingan negara masing-masing. Di sisi luar jauh, sang New World Order, Inggris dan Amerika juga tidak dianggap oleh Uni Eropa. Sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak dijalani sepenuhnya oleh Uni Eropa. Uni Eropa sesungguhnya juga sudah tidak taat lagi kepada Thanos tersebut. Jadi, mimpi Eropa Barat tetap sama. Di seluruh Eropa, satu kebijakan, satu mata uang dan kendali pasar Eropa Timur dan pastinya satu pertahanan keamanan NATO. Secara narasi, Uni Eropa menyatakan perjuangan Ukraina adalah simbol keluarga besar Eropa dan semangat Eropa. Namun hanya di bibir pejabatnya saja. Tidak ada tindakan nyata. Sungguh, keluarga macam apa yang dimaksud oleh Eropa Barat? Kok gitu memperlakukan keluarga? Jadi apa yang tersisa untuk Kiev saat ini? Ukraina sebuah negara yang memiliki banyak teman tetapi tidak memiliki keluarga. Terakhir, yang tersisa untuk Indonesia apa? Mulai paham dunia. Lalu apa yang Indonesia harus lakukan dan ambil posisi sekarang? Bagaimana?